Untuk nomor 27, kita nggak dikasih bersamaan ya, kita dikasih informasi sih sebenarnya. Sebuah baling-baling kipas angin panjangnya 50 cm. Sebenarnya itu tuh adalah jari-jari ya. Jadi kalau lu bayangin baling-baling muter gitu, kipas gitu. Panjang baling-baling kan sama aja kayak jari-jari si lingkarannya gitu. Dengan asumsi memang bentuknya seperti lingkaran. Jadi 50 cm itu adalah jari-jarinya atau 0,5 meter ya, karena kita nggak boleh pakai senti di sini. Nah, di sini yang cukup menarik nih. Berotasi 30 rpm menjadi 60 rpm. Kita tahu rpm ini adalah informasi tentang omega ya. Jadi awalnya mungkin gue sebutnya omega 0 lah sebutnya. Dari 30 rpm, dimana kita nggak boleh pakai rpm. Kita harus ubah dulu dia jadi radian per second dengan cara dikaliin sama 2pi per 60. Ini ya, yang sering dilakukan di kelas 10 dulu. Lu coret di sini 2, maka 2 bagi 2 itu 1, berarti jawabannya adalah pi radian per second di bagian awalnya. Terus di endingnya katanya jadi 60 rpm. Yang mana kejadian ini tuh bisa kita hitung dulu 60 2pi per 60. Berarti ya jawabannya adalah 2pi radian per second. Kayak gitu. Udah dapat omeganya, coba kita bahas lagi. Selama 10 detik, oh berarti ada beberapa kejadian ya. Jadi kejadian 0 sampai kejadian 10 detik, itu terjadi yang namanya GMBB. Karena kecepatannya berubah, kecepatan sudutnya. GMBB. Dengan kita tahu bahwasannya omega awalnya atau omega akhirnya dulu deh. 2pi radian per second. Omega 0-nya adalah pi radian per second, seperti itu. Kita punya jari-jari juga yang entah buat apa ya nanti. 0,5 meter. Terus katanya di detik berikutnya, mulai dari detik 1 ya, dari detik 11 sampai detik 30 second, atau enggak ya? Dengan kecepatan selama 30 detik. Oh, berarti dari 10 detik nambah jadi 30 detik ya. Nambah 30 detik jadi 40 detik. Tapi selama 30 detik ini, kejadian berikutnya, katanya dia bergerak dengan kecepatan sudut konstan. Berarti dia GMB, teman-teman. Dia GMB. Dengan kecepatannya harusnya adalah si kecepatan akhir yang 30 jadi 60 tadi ya, rpm. Berarti omega awalnya di sini atau omega yang dipakai di kejadian itu sama kayak si 2pi ya, seperti itu. Terus ketika listrik dipadamkan, baling-baling kipas akan berhenti dalam waktu 5 detik. Berarti di kejadian 5 detik berikutnya dia akan mengalami GMBB tapi diperlambat karena bilangnya dia ujung-ujungnya berhenti. Dengan logikanya omega awalnya sebelum dimatiin lampu ya sama kayak yang kejadian sebelumnya, karena kejadian sebelumnya kan GMB, tapi omega T-nya nilainya 0, seperti itu, karena dia berhenti. Tentukan panjang lintasan yang dilalui salah satu baling-baling selama waktu tersebut. Oke, panjang lintasan itu berarti S ya, S theta kali R, karena di kejadian tersebut maka yang kita cari adalah theta totalnya. Kejadian ini menghasilkan tetanya berapa geraknya, di sini juga berapa geraknya, yang ini. Yang ini juga sama, geraknya berapa. Kita cari semuanya, seperti itu. Gua sebut ini kejadian 1, ini kejadian 2, ini kejadian 3. Kita hitung dulu, theta T-nya berarti adalah theta kejadian 1, tambah theta kejadian 2, tambah theta kejadian 3. Theta 1 dulu yuk, dia kasusnya GMBB. Semoga lu masih hafal rumus GMBB. Kita mau nyari theta di sini. Berarti kita bisa pakai salah satu, ada 2 ya rumus yang bisa nyari theta. Cuman di sini kalau gue pakai, gue sih pengennya pakai yang ini ya, omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah, karena katanya dipercepat, 2 kali alfa kali theta. Nah, kita bisa nyari tetanya. Tapi kebetulan kita nggak tahu alfanya berapa, seperti itu. Atau mungkin kita bisa pakai yang theta sama dengan juga bisa sih ya. Tapi ujung-ujungnya di alfa sih gue yakin. Nah, kita juga bisa pakai yang theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Nah, ujung-ujungnya kalau mau pakai persamaan ini, salah satu dari persamaan ini, kita harus cari alfanya dulu nih. 2 alfa ini. Ujung-ujungnya harus cari alfa. Itu artinya kita bisa pakai informasi kejadian 1 ya. Atau rumus yang pertama, omega T, omega 0 plus apa tadi? Alfa kali T. Sehingga kita lengkap nih informasinya. Omega T-nya 2pi, omega 0-nya pi, tambah alfanya dicari, T-nya katanya terjadinya selama 10 detik. Maka kalau kita cari 2pi kurangi pi.
Ini mungkin soalnya kan panjang, biar gua hapus tuh soalnya. 2pi dikurangi pi ya berarti pi ya di sini. Alfa kali 10 atau artinya pi per 10 adalah si nilai alfanya. Sehingga akhirnya kita bisa masukin ke si rumus yang mana ya? Yang ini deh, yang ketiga aja deh. Omega 0-nya pi ya bener ya. Pi kali waktunya tuh 10 detik tambah setengah kali pi per 10 dikali 10 kuadrat. Ya sebenarnya bisa dicoret 10 kuadratnya 1. Sehingga akan menghasilkan 10 pi tambah 10, ini setengah sama 10-nya juga bisa, jadi 5 tambah 5 pi. Sehingga jawabannya adalah 15 pi radian untuk kejadian pertama. Ini yang kejadian pertama. Nah, sekarang kita coba cari untuk kejadian kedua. Kejadian kedua katanya konstan. Dia kasusnya GMB. Nah, maka dari itu kita cuma bisa pakai rumus omega sama dengan theta per waktu. Dan omeganya udah jelas. Omega yang dipakai adalah omega kejadian omega T yang di sini, 2 pi radian per second. Karena pada saat udah 2 pi radian per second, ceritanya adalah konstan. Maksudnya siapa yang konstan? Berarti si 2 pi-nya akan bergerak dengan kecepatan 2 pi selama 30 detik. Berarti itu yang dipakai. 2 pi sama dengan theta katanya terjadinya 30 detik. Sehingga akhirnya theta-nya sama dengan 2 pi kali 30 ya. 60 pi radian berarti kejadian ini tuh. Dan yang terakhir, untuk kasus yang berikutnya, dia GMBB lagi, tapi kebetulan GMBB-nya diperlambat. GMBB. Di sini kita udah punya dua informasi, ada omega T sama dengan 0, sama omega 0 sama dengan 2 pi radian per second. Ini soal yang klasik ya, dipakai teman-teman untuk satu kejadian tuh, satu soal tuh bisa beberapa kejadian. Jadi jangan, atau mungkin kemampuan utama yang harus kalian pahami dulu itu adalah memahami ini tuh kasusnya jenisnya apa gitu. Kadang di GLB juga kayak gitu. Lo harus ngerti ini GMB atau GMBB ya. Dari situ lo tahu rumus, lo tahu apa yang ditanya, cari beres kayak gitu. Sama ini juga, si A karena dia diperlambat jadi minus ya begini. Lo nyari alfa lagi ujung-ujungnya dengan cara omega T sama dengan omega 0 min A seperti itu, dan kejadiannya cuma 5 detik katanya. Ini 0 katanya di kejadian ketiga tuh. Ini 2 pi min alfa, itu alfa ya harusnya. Kali waktunya 5 detik, sehingga akhirnya 5 alfa sama dengan 2 pi, dan itu artinya alfanya sama dengan 2 per 5 ya, atau 0,4 pi radian per second kuadrat. Masukin ke sini. Omega 0-nya 2 pi kali 5 min setengah, alfanya tadi 0,4 atau 4 per 10 atau 2 per 5 aja deh gue pakai. 2 per 5 pi tentunya. Ini kita geserin dulu. 2 per 5 pi. Wah, susah digeser. Udah, lanjut aja dulu. 25 pi. Terus ini lu bisa coret, ini pi-nya ada. Ini mungkin agak mepet, gue pinin aja berarti. Kayak gitu. Gue dihilangin dulu aja berarti. Berarti theta sama dengan omega 0-nya berapa tadi? 2 pi kali 5 detik min setengah kali 4 per 5, 4 per 10 atau enggak 2 per 5 aja gue pakainya. Bisa dicoret. Waktunya 5 kuadrat. Itu artinya 10 pi, coret, terus ini juga 5 kali 5, coret 1, jadi sisanya adalah 5 pi. Berarti kejadian ini akan menghasilkan 5 pi radian. Theta total adalah pertambahan dari semuanya. Kalau kita kumpulin berarti tadi di awal kita punya 15 pi tambah 60 pi tambah 5 pi, sehingga akhirnya 20 tambah 60 ya, 80 pi radian secara total. Dan kita juga akan paham bahwa S atau jarak ya, salah satu baling-baling itu didapat dari theta kali R. Tetanya dapat 80 pi dan jari-jarinya katanya 0,5 atau setengah sebenarnya. Jadi ujung-ujungnya dia akan bergerak sejauh 40 pi meter seperti itu. Itu adalah kejadian si jaraknya. Wah, ini panjang ya karena kejadiannya kebetulan nggak cuma satu. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang si nomor B-nya. Ditanya percepatan total dari salah satu baling-baling kipas angin pada 10 detik pertama.
Itu artinya kita mencari A total. Ingat, A total itu adalah pertambahan dari A tangensial dikuadratin ditambah A sentripetal dikuadratin, seperti itu. Di kejadian 10 detik pertama, maka kita fokusnya di kejadian yang ini. 10 detik pertama tuh. Nah ini. Oke, gue pindahin data-datanya di bawah. Gue ulangi bahwasanya kita punya omega 0. Tuh katanya berapa tadi? Pi ya? Pi ya benar. Terus kita punya omega T-nya 2pi. Waktu yang terjadinya 10 detik berarti ya. Yang ini tuh T-nya 10 detik. Dan informasi yang kita punya alfanya sih. Kita kan nyari alfanya tadi ya. Alfanya adalah, kalau kita lihat mana alfanya? Ini nih. Pi per 10. Alfanya adalah pi per 10. Radian per second kuadrat. Seperti itu. Nyarinya area total. Nah, tangensial didapat dari alfa kali R. Alfanya udah dapat yang bagian ini. Pi per 10 dikali jari-jarinya 0,5. Sehingga akhirnya kan jadinya setengah atau ya 1/2 ya. Seperti ini tuh. Pi per 10 kali 1/2 lah kalau mau gampang. Jadi akhirnya jawabannya adalah pi per 20. Itu adalah yang pertama, meter per second kuadrat. Untuk nyari A sentripetalnya, maka kita bisa pakai 2 ya. 2 kejadian di sini bisa pakai omega kuadrat kali R. Maka omega yang kita pakai tentunya yang udah pas 10 detik. Yang ini berarti 2pi. 2pi dikuadratin kali R. R-nya ada ya? R-nya 0,5. Sehingga R-nya 4pi kuadrat kali 0,5 dikuadratin. Enggak, 0,5. Sorry, setengah. Jadi 2pi kuadrat aja. Meter per second kuadrat. Sehingga totalnya bisa lu cari dengan cara A tangensialnya dapat tadi pi per 10. Jangan lupa dikuadratin. Ditambah si A sentripetalnya. Dapat tadi mana? 2pi dikuadratin lagi. Seperti itu. Apakah bisa ya? Ataukah ada yang salah di persamaannya? Harusnya enggak sih. Ya, nggak bisa dihitung aja sih sebenarnya. Atau mau jadi 3,14 lu pakai kalkulator boleh mungkin. Karena ini ujung-ujungnya akan dapat pi kuadrat per 100 tambah 4pi pangkat 4 ya. Ya mungkin kalau lo mau jadiin angka pasti, lo ubah aja pi-nya jadi 3,14 mungkin. Jadi 3,14 dikuadratin per 100 tambahin 4 kali 3,14 di pangkat 4-in gitu ya. Wah, ini ekstrim. Angkanya ekstrim ini jujur. Mungkin lo bisa pakai kalkulator ya untuk ngitungnya. Tapi ditanyanya sebenarnya ada tambahan nih pertanyaannya, adalah jelaskan definisi percepatan yang dialami baling-baling. Kalau kita lihat sama si baling-balingnya, baling-baling itu kan jatuhnya kayak, ya mungkin logika gue kayak gini lah. Kayak gitu, ini baling-balingnya. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin satu baling-baling aja dulu deh. Ketika ini terjadi kan sebenarnya dia punya percepatan sentripetal ya teman-teman ke dalam. Ada sentripetal. Lalu ada tangensial ke arah sana, nggak ke atas ya, harusnya ke dalam sini. Secara gambar dia letaknya di sini. Nah, dia tuh kayak di dalam gitu loh, ngarah ke dalam. Nah, itu artinya secara tidak, ini tegak lurus ya, ya biar lu gak kebayang. Itu artinya percepatan yang kita cari tadi itu ya adalah gabungan dari percepatan sentripetal dan juga percepatan tangensial. Di mana percepatan tangensial itu fungsinya adalah untuk merubah arah kecepatan linear tentunya, berubah arah, hati-hati arah ya, kecepatan linear. Sementara si AS ini yang memastikan bahwa si baling-baling tersebut akan melakukan gerakan berputar atau dia memastikan gerakannya melakukan rotasi seperti itu. Itu yang terjadi dalam si baling-baling tersebut, dan A total adalah gabungan dari AT sama AS-nya kayak gitu. Itu sih konsepnya. Cukup banyak yang harus kita cari ya di sini. Karena kejadiannya banyak, jadi hati-hati banget kalau kejadiannya udah bermacam-macam gini. Kemampuan yang lo pahami itu adalah, atau analisis dulu, ya lo analisis dulu aja punya informasi apa aja nih kayak gini. Dan make sure juga dia GMB atau GMBB, atau mungkin kalau kasusnya GLB ya GLB atau GLBB kayak gitu. Itu nomor 27.